Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh Ibunda Dende Ratna terkait membuat video yang dimana tugas video ini berkaitan dengan isi makalah kita. Judul makalah saya ini adalah instrumen pemerintah, tapi saya akan khususkan pada jenis-jenis instrumen pemerintah terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut ke jenis-jenis instrumen pemerintah, pemirsa, kita perlu tahu apa itu instrumen pemerintah. Supaya apa? Supaya kita tidak bingung saat saya menjelaskan jenis-jenis instrumen pemerintah itu. Saya akan memberikan gambaran tentang apa itu instrumen pemerintah. Instrumen pemerintah ini adalah mekanisme atau alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mengatur perilaku masyarakat, baik itu dari segi sosial, politik, maupun ekonomi. Lanjut saja, saya sudah memberikan gambaran umum ini. Saya akan lanjutkan pada jenis-jenis instrumen pemerintah. Apa saja jenis-jenis instrumen pemerintah? Ada regulasi, ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter, ada layanan publik, ada subsidi dan insentif, dan penegakan hukum. Kita mulai dari yang pertama, yakni regulasi. Apa sih regulasi ini? Apa itu regulasi? Benda apa itu regulasi? Regulasi itu macam apa? Regulasi ini kita bisa sebut sebagai aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan otoratif lainnya untuk mengatur perilaku individu. Dalam konteks instrumen pemerintah, regulasi digunakan untuk mencapai tujuan tertentu seperti stabilitas ekonomi, perlindungan konsumen, pengendalian pasar, dan kepastian hukum. Tunggu dulu guys. Regulasi ini tidak berpatok pada pengaturan individu, tapi juga bisa dalam organisasi atau sektor pemerintah tertentu. Dalam fungsinya, regulasi ini bisa untuk mengatur pasar, melindungi kepentingan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas. Hanya 4 yang saya ketahui. Dari sumber-sumber yang saya baca dari Liputan Petang, TV One, saya baca dari sana, saya dapat 4 poin terkait regulasi. Apa aja fungsi regulasi? Yang pertama, mengatur pasar. Pemerintah menetapkan regulasi untuk mencegah praktik monopoli, guys, melindungi konsumen dan memastikan persaingan usaha yang sehat. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, regulasi ini tidak hanya berpatok pada pengaturan individu atau perilaku individu, tapi juga organisasi, komunitas, dan segala macamnya itu, guys. Terus yang kedua, melindungi kepentingan publik. Regulasi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif seperti polusi, produk bahaya, atau eksploitasi tenaga kerja. Eksploitasi. Terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui regulasi, pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menetapkan aturan yang jelas dan adil. Terus bisa menjaga stabilitas. Regulasi juga dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan sosial seperti regulasi moneter dan fiskal. Nanti saya jelaskan moneter dan fiskal ini ya guys. Terus kita lanjut ke materi kedua, yakni kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mengacu pada penggunaan anggaran negara untuk
mempengaruhi kondisi ekonomi. Pemerintahan dapat mengatur penerimaan seperti pajak dan pengeluaran, seperti subsidi atau investasi dalam infrastruktur untuk menjaga stabilitas. Jadi kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang mengacu pada penggunaan anggaran, yang dimana untuk mempengaruhi kondisi ekonomi. Pemerintah itu dia mengatur penerimaan seperti pajak segala macam tadi untuk apa? Untuk mempengaruhi kondisi ekonomi agar dapat dikendalikan, agar tidak terjadi inflasi, terus kesenjangan ekonomi, agar ekonomi stabil. Itu tujuannya. Terus ada kebijakan moneter, pemirsa, guys. Kebijakan moneter ini adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah bank untuk mengatur jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian suatu negara. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menjaga tingkat inflasi pada level yang terkendali. Nah, itu tujuannya untuk mencapai stabilitas ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menjaga tingkat inflasi pada level yang terkendali. Kenapa saya bisa bilang tersebut? Karena seperti definisinya tadi, instrumen ini adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah atau bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian suatu negara, yang dimana ini berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan cara mengatur uang yang beredar di suatu negara agar dapat terkendali. Terus dalam kebijakan moneter ini atau instrumen moneter ini juga terdapat dua jenis. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dan yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Kita mulai dari yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Biasanya dilakukan saat perekonomian mengalami pelambatan atau resesi dalam cara menurunkan suku bunga atau membeli obligasi pemerintah di pasar terbuka. Kalau kebijakan moneter kontraktif ini bisa sebaliknya malahan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi yang terlalu tinggi. Ya, gimana caranya? Caranya bisa meliputi menaikkan suku bunga atau menjual obligasi pemerintah. Jadi guys, kalau kebijakan moneter ekspansif ini untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dan merangsang pertumbuhan di ekonomi. Jadi kalau kebijakan moneter ekspansif ini untuk meningkatkan, jadi kebalikannya itu kebijakan moneter kontraktif ini untuk menurunkan jumlah uang yang beredar. Itu berbalik ini. Yang satu untuk meningkatkan, yang satu untuk mengurangi. Ini ada dua jenis instrumen dalam kebijakan moneter. Dalam instrumen pemerintah ada kebijakan moneter, dan dalam kebijakan moneter ini juga ada dua jenis penerapannya. Kebijakan moneter ini tidak hanya sekedar teori, tapi memiliki fungsi, yang dimana fungsinya itu adalah mengendalikan inflasi.
mengendalikan inflasi, menjaga inflasi pada tingkat yang stabil sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter digunakan untuk memastikan harga-harga barang dan jasa tidak naik terlalu tinggi. Terus yang kedua, ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan mengatur jumlah uang yang beredar di pasaran atau di suatu negara, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi dan konsumen masyarakat. Jadi tidak terlalu tinggi mata uangnya, tidak terlalu rendah mata uangnya. Ini bisa membuat investasi asing menjadi nyaman dan konsumsi masyarakat itu lebih stabil. Terus yang ketiga ada stabilitas nilai tukar uang. Kebijakan moneter dapat membantu menstabilkan nilai tukar mata uang dengan cara mengatur pasokan dan pemerintahan uang. Jadi dengan cara mengatur dan menjaga pasokan permintaan uang, ini kebijakan moneter ini dapat membantu menstabilkan nilai tukar uang tersebut. Terus mengurangi pengangguran. Keren kan? Dengan menciptakan iklim investasi yang baik, kebijakan ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Pekerjaan baru, pengangguran kurang. Terus ada layanan publik dalam instrumen pemerintah. Kita lanjut ke poin keempat ini. Di dalam instrumen pemerintah ini ada namanya, dalam instrumen pemerintah khususnya di jenis-jenis instrumen pemerintah ini ada namanya layanan publik. Layanan publik ini adalah bentuk pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Jadi layanan publik ini adalah suatu fasilitas atau jasa yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam bidang-bidang yang tempat kurang diperhatikan oleh masyarakat tersebut. Apa tujuannya? Tujuannya untuk membantu. Terus ada subsidi dan insentif. Dalam jenis-jenis instrumen pemerintah itu ada juga jenisnya itu bersifat subsidi dan insentif. Subsidi dan insentif ini adalah bentuk dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah kepada sektor-sektor pemerintahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau menjaga keberlangsungan sektor tersebut. Yang terakhir itu dalam jenis-jenis instrumen pemerintah ada penegakan hukum. Jadi penegakan hukum ini masuk dalam jenis-jenis instrumen pemerintah karena pemerintah menggunakan instrumen penegakan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Lembaga seperti kepolisian dan pengadilan makin memainkan peran penting dalam menekankan hukum dan menjamin keadilan. Jadi bukan sekedar teori atau logo semata ya teman-teman. Penegakan hukum ini sangat penting. Karena apa? Karena agar menjadi sumber keadilan bagi masyarakat, tidak dilanggar, tidak diambil haknya. Itu poin penting dalam penegakan hukum ini. Mungkin sekian dari materi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau lebih banyak kekurangan. Saya sangat-sangat mohon maaf. Billah bisabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.